Sangga yang saya hormati, dan hari saat ini di hadapan saudara-saudara Sangga lengkap hadir 4 orang biku. Tentu kita semua bersyukur bahwa bahaya COVID sudah hampir lenyap. Karena itu maka kita masih harus berhati-hati, tidak sembarangan kalau berkumpul dengan orang yang kita tidak tahu, apalagi kalau di ruangan ber-AC, ya kita masih menggunakan masker. Dan bagi Bapak Ibu yang belum booster yang ketiga ya, apa 4, terutama yang muda memang masih belum banyak yang dapat. Kalau yang tua itu sudah. Ya tentu harus juga berhati-hati. Dan kita bersyukur bahwa kita baru saja merayakan hari Raya Imlek, tahun baru Imlek, dengan keadaan sehat dan tentu juga bahagia. Sehingga kita bisa melanjutkan perjuangan kita di dalam Dhamma ini. Karena tanpa Dhamma kita tidak mungkin bahagia, tidak mungkin dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus dihindari, mana yang harus dilakukan. Sehubungan dengan Imlek ini biasanya bagi kita masyarakat Tionghoa umumnya sering bertanya-tanya bagaimana perjalanan saya hari depan, sehingga banyak yang suka senang melihat ramalan-ramalan yang sesungguhnya itu jauh dari Dhamma. Karena Dhamma sudah mengatakan ya orang hidup 100 tahun itu bisa, tetapi ada yang mengenal Dhamma, ada yang belum. Jadi masih ada kekurangan yang harus ditambah. Dan akibat tidak ada Dhamma yang oleh kita umat Buddha mengumpamakan bahwa Dhamma itu adalah pelita atau cahaya, Dhammo Padipo.
cahaya atau pelita. Ya, Sang Buddha mengatakan bahwa tanpa pelita kita akan hidup gelap gulita. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan kalau kita berada di satu ruangan yang gelap gulita? Pasti akan terjadi tabrakan-tabrakan dengan meja, dengan kursi, mungkin juga dengan orang yang sedang duduk, ataupun barang-barang yang kita langgar. Sehingga sering orang yang dalam keadaan gelap itu melanggar barang, lalu kita mengumpat, mata lu buta. Nah, jadi ya kalau mata buta ya tidak bijaksana, karena sudah tahu ada bangku dilanggar, itu kan perbuatan tidak bijaksana, ya. Karena itu maka tepat kalau dikatakan bahwa Dhamma padipo, jadi Dhamma itulah pelita di dalam hidup kita, ya. Bahkan dalam ayat Dhammapada yang lain ada dikatakan dipang karya, dipang itu sebagai benteng. Jadi orang-orang bijaksana selalu menjaga pikirannya seperti membuat benteng agar dapat keselamatan. Ya, karena benteng itu bisa membentengin kita dari bahaya banjir, dari bencana-bencana tanah longsor dan sebagainya. Karena itu dikatakan dipang kayi rata medawi. Hanya orang-orang bijaksana yang membangun benteng yang ogo nabi karanti, ya. Jadi orang-orang bijaksana lah yang selalu membentengi dirinya dari bahaya-bahaya. Jadi kalau kita mau bahagia dalam perjalanan kita yang akan datang ini, yang kita sering tanya-tanya ke sana kemari, tidak lain kita harus bersatu dengan Dhamma. Karena itu dikatakan hidup 100 tahun tanpa Dhamma lebih baik hidup 1 hari kita bisa bersatu dengan Dhamma. Yojamasa satang jiwe apasang Dhamma utamang ekahang jiwitan seyo pasato Dhamma utamang. Jadi pasato itu melihat, ya, melihat. Ya, artinya melihat yang memiliki juga bisa mengenal Dhamma. Ya, memang benar. Kalau tidak ada Dhamma padipo di dalam hidup kita, ya seperti kita di dalam kegelapan. Contoh-contoh yang ada di dalam diri kita itu bisa kita lihat. Kalau kita mau tanya jujur ke dalam diri kita ini, dulu pernah mencuri nggak?
Karena kenapa? Ya karena dulu kita tidak tahu Dhamma, ya. Kita anggap itu sudah wajar. Saya sendiri mengalami, ya. Saya punya tetangga orang Belanda, punya pohon mangga. Pohon mangga itu cabangnya ke rumah kita. Tiap hari kita sapuin karena barak sekali. Pada suatu saat pohon mangga itu berbuah. Lalu saya disuruh naik, ambil itu mangga. Ya, itu kan sebenarnya mencuri. Tetapi pada saat itu kita anggap ya wajar. Ini sebagai upahnya nyapu. Padahal kalau dilihat secara Dhamma, ya itu salah. Kita sudah mencuri, tidak minta dulu, ya. Walaupun cabang pohonnya itu ke rumah kita, ya. Nah itu juga sering juga kita lihat anak-anak bermain-main kalau masih sembahyang leluhur, kadang-kadang apalnya hilang satu. Tidak tahunya ada anak yang ambil. Ya itu kita anggap wajar, padahal menurut Dhamma ya itu tidak wajar, itu mencuri. Dan suatu perbuatan itu seperti menanam bibit. Bibit itu pasti dia akan menghasilkan buah, ya. Nah karena itu maka di dalam ajaran Buddha kita harus pandai-pandai menghayati Dhamma, karena di dunia ini dari sejak zaman Buddha sampai sekarang itu ada pandangan-pandangan keliru yang oleh Buddha ditolak. Salah satu adalah pandangan bahwa perbuatan baik, perbuatan jahat itu tidak ada akibatnya. Wah, ini pandangan yang sangat berbahaya dan kita alami sekarang ini. Sesuai interpretasi mereka, ya karena memang tidak ada penjelasannya, ya semua orang tentu akan berbuat semaunya. Membunuh, mencuri, menipu, mengambil barang orang, korupsi dan sebagainya, karena beranggapan bahwa ya perbuatan itu tidak ada akibatnya di kemudian hari. Nah, ini pandangan yang sangat-sangat berbahaya. Kalau masyarakat menerapkan ini, wah hancur negara juga, ya. Yang kedua, pandangan bahwa kita hidup ini sudah ada yang ngatur lah, jadi tidak perlu repot-repot lah. Kalau begitu, buat apa kita bekerja, ya. Karena sudah ada yang ngatur, sudah ada aturannya, sudah digariskan, ya. Entah oleh siapa, pokoknya itu paham yang juga tidak benar dan ditolak oleh guru agung kita. Jadi ada yang ngatur, ya. Kesana kemari itu sudah diatur, sehingga menimbulkan watak malas, ya. Karena sudah diatur, buat apa saya, ya, capek-capek berusaha, karena sudah ada atur.
sudah ada yang diatur. Lalu pandangan yang ketiga ini antara ketiga dengan pandangan-pandangan yang ketiga ini juga kadang-kadang menyesatkan, karena bisa hampir sama dengan pandangan yang kedua, ya, yaitu mengenai hukum sebab akibat. Ya, kalau sudah dibuat itu pasti ada akibatnya, sehingga berorientasi bahwa ya saya sudah berbuat baik, pasti saya akan baik hasilnya. Kalau berbuat tidak baik, ya pasti hasilnya tidak baik. Nah, ini sering-sering kita keliru, ya. Sebab pandangan yang keempat menjelaskan bahwa tidak semua bibit karma itu menghasilkan buah, menumbuhkan akibat. Masih ada penjelasan yang lebih penting diketahui, bahwa bibit-bibit itu baru bisa berbuah, baru bisa menghasilkan akibatnya itu kalau didukung oleh kondisi, ya. Tanpa kondisi itu masih kurang lengkap. Ya, contohnya misalnya kita lempar segenggam bibit yang semua sama, unggul, ya, sembarangan, maka pasti karena sembarangan ada yang jatuh di ubin, ada yang di tanah keras, ada juga yang di rumput, ya, ada yang di tanah subur. Ya, tentu kita bisa melihat sendiri bahwa yang di ubin ya tentu tidak akan tumbuh biar bertahun-tahun di situ juga, sampai dia akhirnya daluarsa. Kalau yang di tanah keras mungkin dia masih berusaha tumbuh, tetapi juga tidak bagus hasilnya. Kalau yang paling bagus adalah bila jatuhnya di tempat yang subur, pasti dia akan tumbuh subur dan pasti ada buahnya nanti, ya. Itu yang disebut payoga sampati. Jadi ada kondisi yang sesuai, yang memang itu mendukung. Karena itulah maka kalau kita berbuat kebaikan harus bukan hanya setelah memberi terus lupa, tidak begitu. Harus kita jaga pikiran kita itu supaya setelah memberi, ya, cetananya, para cetananya, artinya cetana itu kesadaran di dalam diri kita itu tetap yang baik dan prima. Jadi jangan setelah berbuat baik lalu kemudian diiringi dengan sumpah serapah dan sebagainya. Dan itu seperti menanam bibit yang bagus di tempat yang sesuai, tetapi kemudian perawatannya, pupuknya tidak dilakukan.
tidak dilakukan, ya otomatis itu juga tidak sempurna. Karena itu mesti ada cetana yang sempurna, cetana sampati. Atau kalau tadi itu kondisi tempat di mana dia jatuh, itu yang disebut payoga sampati, ya cetananya juga harus juga yang sampati juga, ya. Sehingga ini akan saling mendukung, ya. Jadi kalau kita mengerti dan memahami ini, sebenarnya pergi ke tukang ramal itu ya tidak perlu, ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita berbuat yang baik dan pikiran kita tetap baik, dijaga yang baik, itu dengan sendirinya akan menumbuhkan juga akibat yang baik di kemudian hari. Karena setiap pergantian tahun biasanya orang kan mencari para peramal. Ya, para peramal itu nanti akan memberitahukan, wah kalau tahun ini katanya kelinci air. Nah itu ada beberapa zodiak yang beruntung, ada juga zodiak yang artinya harus berhati-hati. Nah, bagaimana penerimaan kita kalau kita mengerti hukum karma dengan benar, maka pasti kita akan melangkah bahwa yang paling penting adalah membuat kondisi yang baik. Sebab kondisi yang baik itulah yang paling manjur, karena kalau kita punya karma tidak baik dengan kondisi yang baik, maka karma tidak baik atau bibit tidak baik itu tidak akan menimbulkan bahaya, ya. Tidak akan menimbulkan bahaya. Sebaliknya kalau kita punya bibit karma yang baik, ya tambah baik. Jadi satu kali melangkah itu kita dua-duanya dapat, ya. Dua-duanya dapat. Karena itulah maka hukum karma bukan hanya percaya bahwa yang lalu yang akan menentukan sekarang, itu tidak semuanya, ya. Harus ada kondisi. Karena itu maka dalam ajaran Guru Agung kita dikatakan bahwa yang pandangan keempat adalah karma yang lalu memang menjadi sebab akan munculnya karma yang buah yang akan sekarang ini, tetapi harus ada kondisinya. Jadi harus bersama-sama dengan karma kita yang sekarang ini, karena kondisi kan dibuatnya itu melalui perbuatan sekarang, saat ini, ya. Saat inilah yang paling penting. Karena bila saat ini dibuat baik, maka bibit-bibit yang tidak baik akan daluarsa, atau paling tidak itu dia akan menjadi tidak tumbuh sempurna. Tetapi bila bibit-bibitnya bagus, ya tentu makin subur, makin
bagus buahnya. Jadi sekali melangkah ada dua manfaat yang bisa kita terima. Nah, kalau kita sudah mengerti ini, ya kita tidak perlulah jauh-jauh cari apa itu para peramal. Karena kita sendiri sudah bisa meramal. Jadi, tidak perlu diramal, kita sendiri ini peramal. Ya. Dengan pemahaman hukum karma ini, kita ini sebenarnya juga bisa meramal, ya. Jadi tidak perlu kita hiraukan segala kita tidak perlu terobsesi oleh segala ramalan-ramalan. Ya kalau hanya sekedar tahu saja, ya, terutama dengan zodiak itu, baik yang zodiak Yunani maupun zodiak kita yang sebut itu zodiak ketimuran, ya, ada 12 zodiak, Yunani juga 12 juga, ya, yang sering digunakan oleh para peramal, ya. Dan itu memang merupakan kebiasaan dari masyarakat kita, ya. Nah, oleh karena itulah maka Bapak Ibu saudara-saudara jangan terlalu terobsesi dengan hal-hal yang seperti itu, yang akan menimbulkan dampak-dampak yang negatif kadang-kadang, ya. Kalau dikatakan, wah kamu show ular, wah show ular itu menurut ramalan zodiak di kalender Tionghoa itu, wah itu paling tidak bahagia tahun ini, ya, karena tahun ini adalah kelinci air. Lalu dia menjadi ketakutan, dan karena timbulnya rasa takut, akhirnya pekerjaan yang seharusnya dikerjakan jadi terbengkalai karena takut, ya. Mau buka toko takut, pindah rumah takut, ya. Mau bepergian takut, mau piknik takut, jadi ya diam aja di rumah. Sebaliknya yang dapat zodiak misalnya kambing, katanya itu yang bagus, ya. Wah, dia karena merasa dia jadi raja, lalu berbuat semaunya, ya ini juga membawa celaka juga, ya. Karena itulah maka dalam kehidupan ini hendaknya kita pakai dhamma. Dhamma itu yang lebih dianjurkan, ya. Jadi hidup 100 tahun tidak kenal dhamma, itu lebih baik 1 hari kita kenal dhamma. Itu yang menurut sabda Buddha itu yang paling baik. Buat apa 100 tahun? Ya. Umumnya kan orang kalau tahun baru Imlek kan doanya itu panjang umur, ya. Hoki Samba, panjang umur, ya. Kalau dulu Sinchung Yonggi, yang Hok, yang Siu. Hok itu adalah rezekinya tambah.
siunya juga tambah umur. Ya. Tapi tidak terpikir dia biar panjang umur, hokinya besar, tapi kalau tidak sehat mau. Padahal kesehatan itu yang paling nomor satu sebenarnya. Ya. Arogya parama labha. Jadi keuntungan yang paling nomor satu, keuntungan yang paling mulia adalah kalau kita sehat. Ya. Istilah orang Sunda, biar makan nasi sama garam, kalau sehat kan bisa pergi ke sana kemari. Tapi kalau tidak sehat, biar hartanya bertumpuk, ya buat apa? Kan tidak ada gunanya. Jadi kalau disuruh pilih antara sehat dan kekayaan, ya kita lebih baik pilih kesehatan. Coba saja dialami ketika kita itu insoman di rumah. Ya. Yang insoman itu kan orang-orang kaya. Ya. Sudah hampir semua kan mengalami insoman. Ya. Tidak bisa kemana-mana karena kita itu seperti dikurung. Ya. Mau beli apa nggak bisa. Karena itu adanya pandemi COVID buat kacamata dhamma itu juga ada manfaatnya. Jadi kita bisa menghayati bahwa benar apa yang Sang Buddha katakan, bahwa penyakit itu juga salah satu derita. Umumnya manusia kan maunya yang suka saja. Dan di dunia ini tidak ada yang sukanya terus, tapi ada derita. Karena itulah maka semua calon sama Sang Buddha, di samping dia harus laki-laki, harus lahir di dunia manusia ini. Karena disinilah bisa belajar suka dan duka. Guru agung kita ketika masih Pangeran Siddhartha itu bisa mencapai tingkat kebuddhaan karena melihat adanya duka. Kalau duka tidak ada, kan dia diam di istana kan serba cukup semua. Kita tidak mengenal ajaran Buddha, ya. Tapi karena beliau itu melihat adanya penderitaan, timbullah samvega, tekad bagaimana mengatasi ini. Nah, lalu kita beruntung, yang paling beruntung kita ini sekarang. Tapi cuma beruntung saja juga tidak ada manfaatnya kalau tidak ikuti jalan. Ya. Jadi jangan hanya beruntung saya jadi umat Buddha, tapi praktek dhammanya tidak ada, ya percuma. Ya. Seperti tadi, ya, dhamma padiponya tidak dipakai. Nah, oleh karena itulah maka mari ya di tahun 2023 ini kita semua harus tambah semangat supaya kita bisa lebih baik lagi dari tahun-tahun yang lalu di dalam belajar dhamma, menghayati dhamma, memahami dhamma, ya, sehingga kita bisa mencapai buah dari dhamma itu yang tidak ada bandingannya. Kita umumnya lupa bahwa tujuan kita kan mencapai kebuddhaan. Meskipun itu masih lama, tetapi kan harus dimulai dari sekarang, tidak tunggu nanti.
kalau sudah tua apa jadinya? Ya. Tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Tetapi karena kita masih sehat, masih ada semangat, nah inilah kesempatan yang paling baik. Ya. Yang lalu biarlah itu sudah lewat. Tetapi bukan berarti juga dilarang untuk mengingat yang lalu, asal mengingat yang lalu yang ada manfaatnya untuk sekarang, itu boleh ya. Lalu kemudian mengingat yang akan datang meskipun itu belum sampai, tetapi kalau itu memang ada hubungannya dengan rencana kebaikan yang sekarang kita kerjakan ini, ya boleh aja, tidak dilarang ya. Jadi karena sering juga ada salah, udah jangan ingat-ingat yang lalu. Loh, jangan terobsesi dengan yang akan datang, itu masih belum tepat ya. Yang lalu boleh diingat, karena itu sudah lewat, memang tidak bisa diputar filmnya. Tetapi kan ada bahan-bahan yang baik yang berguna untuk saat ini ya. Dan yang akan datang itu memang belum pasti bagaimana jadinya. Tetapi kalau berhubungan dengan rencana yang kita sedang laksanakan saat ini, itu boleh. Misalnya, wah saya tahun ini mau meditasi, itu boleh saja. Kalau tidak punya tekad seperti itu, nggak jalan nanti ya. Nah, karena itulah maka Bapak Ibu Saudara-saudara, majulah dengan semangat yang tanpa putus asa. Artinya kalau kita gagal ya kita harus lanjutkan lagi ya. Jangan sudah gagal terus berhenti ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, zaman yang berbeda sekali dengan di zaman waktu Guru Agung kita, Buddha itu hidup ya. Sekarang ini kan sudah sangat kompleks ya, sudah sangat kompleks. Dalam ilmu ekonomi dikatakan kita umumnya dulu konsumen, sekarang harus dirubah, kita harus produsen ya. Kalau dulu kita punya duit terus bisa beli kue, sekarang kenapa kita tidak bikin kuenya sendiri ya, supaya bisa jadi produsen juga. Bahkan itu bisa menambah penghasilan ya, ekonomi rumah tangga ya. Kalau dulu kan kita makan habis sudah, nanti besok beli lagi. Tapi sekarang di samping kita makan, kita juga bisa jual ya, bisa dipasarkan kalau memang itu cocok untuk kebutuhan. Nah, inilah juga yang dianjurkan dalam rangka kita menepis adanya krisis ekonomi global ya. Krisis ekonomi global yang sekarang ini sedang melanda. Indonesia memang belum merasa ya sampai, tetapi itu kalau kita tidak waspada itu nanti bisa terjadi. Ya kita kenapa tidak merasa? Karena sebelumnya kita sudah punya pegangan ya, punya pegangan swadesi di dalam pangan ya, sehingga kita tidak merasa kekurangan beras ya.
sampai ada beras yang membusuk ditaruh di gudang. Ya. Berbeda dengan misalnya negara Sri Lanka, kan kita juga banyak menyumbang ke sana karena mereka itu buat beli tidak punya uang, kemudian hasil pertaniannya juga tidak ada, ya, karena bibit-bibit yang harusnya disebar itu dimakan habis. Nah, inilah salah satu dilema yang harus kita hadapi dengan kewajaran. Jadi kita harus menghadapinya itu dengan mata kebijaksanaan, harus bijaksana. Jadi jangan ada keluh kesah. Ya. Sebab ajaran Buddha tidak mengajarkan kita untuk berkeluh kesah. Ajaran Buddha mengajarkan kita bersemangat, baca untuk terus berjuang di jalan Dhamma ini. Jadi umat Buddha itu bukan menjalankan Dhamma di wihara, itu memang awalnya, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi jangan lupa, Dhamma tidak meninggalkan orang, tetapi orang yang meninggalkan Dhamma. Jadi ingat, Dhamma tidak pernah meninggalkan orang, tetapi oranglah yang meninggalkan Dhamma. Oleh karena itulah, maka semoga kita semua terus berjuang, ya, di jalan Dhamma ini, sehingga samping kita hidup dengan ekonomi yang baik, juga kita bisa meningkatkan kita punya kemoralan. Jadi jangan sampai kena penyakit spiritual. Penyakit spiritual berbeda dengan penyakit mental. Kalau penyakit mental ya harus dirawat di Cilandak. Tetapi kalau penyakit spiritual, kita lah yang harus mengobatinya sendiri. Ya. Itu misalnya rasa takut, ya. Kemudian gelisah, selalu panik, itu yang disebut penyakit spiritual. Kalau paniknya ini kelewatan, nah itu lama-lama jadi penyakit mental juga. Ya, kalau orang yang selalu ketakutan terus hidupnya, ya itu dia juga harus dirawat di rumah sakit. Tapi sebelum itu ya kita lah yang harus mengobati diri kita sendiri. Karena Dhamma sudah memberikan resepnya kepada kita. Jadi jangan takut. Ya. Jalankan dana, sila, dan bawana dengan baik. Pasti kita akan berhasil di dalam pencapaian yang luhur di dalam perjalanan kita yang masih panjang dan jauh ini. Dan semoga Bapak Ibu semua, para upasaka upasika selalu sehat, ya, bahagia, bersemangat di jalan Dhamma ini. Kita sama-sama berjuang, ya. Jadi tidak perlu takut, karena kalau kita berjalan bersama-sama, masing-masing punya beban 5 kilo, nggak berasa. Tapi kalau jalan sendiri 5 kilo, baru 2-3 langkah, waduh capek banget ini. Ya. Tapi kalau bersama-sama enggak. Ya. Nah, itu bisa dibuktikan sendiri kalau jalan dengan Bu Eka, dengan Cicia, dengan apa, ya. Itu meskipun bebannya berat itu jadi ringan.
Tapi kalau jalan sendiri, aduh belum apa-apa sudah mengeluh. Ya. Ya, semoga kita semua berbahagia, sehat, bebas dari penyakit, bebas dari derita, sampai saka bawantu suki kata. Selamat tahun baru Imlek, semoga semua mendapat harapan-harapan yang baik.